alhamdulillah memang kita sudah bisa kembali melakukan ekspor ke Amerika untuk produk udang kita. Ya kemarin baru 7 ya, baru pertama, tapi itu udah pecah telur gitu. Kami mentargetkan 200 ini bulan ini, karena sampai sekarang sudah 100 lebih, 130 lebih sudah selesai scanning, tinggal menunggu hasil uji dari lab BRIN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Oke. Oh, ibunya ketutupan. Namo Buddhaya, salam kebajikan ya. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Bapak Doni atas kesempatan yang diberikan untuk kita bisa ketemu dengan yang saya hormati para media, untuk bisa kita lakukan update informasi dan sharing banyak hal mengenai perkembangan udang ini ya. Terima kasih juga teman-teman dari DJPB, PDS yang hadir, dan hadir juga di sini dari Inspektorat Jenderal dan dari tim Badan Mutu sendiri ya. Teman-teman sekalian, mungkin lanjut paparannya, slide-nya. Ini saya cerita sedikit saja, tapi at a glance ya, kronologis penanganan kasus cesium pada udang di Indonesia. Dimulai dari tanggal 19 Juli kita menerima notifikasi. Ya, kemudian kita langsung maraton ya. Hari besoknya kita langsung mengadakan rakor, baik itu dengan US FDA, kemudian dengan embassy di sini ya, embassy Amerika di sini, dan kita juga langsung mengundang para pakar dari perguruan tinggi. Kemudian kita langsung koordinasi dengan Bapeten sebagai kementerian yang menangani nuklir di Indonesia, dan kami menyusun root cause analysis ya. Kemudian 14 Agustus ini ada import alat yang pertama yang terbit. Kemudian setelah itu kami pun segera melakukan joint inspection, mengadakan rapat-rapat dan sebagainya. Dan tanggal 3 Oktober keluar import alert yang ke dua ya. Di situ ada red list dan yellow list. Tentu setelah itu kami intensif sekali dengan US FDA, kami punya komunikasi hubungan sangat baik untuk kita menyepakati bagaimana SOP mengenai yellow list ini agar bisa tetap ekspor ke Amerika Serikat ya. Dan pada tanggal 9 Oktober kita ditetapkan sebagai certifying entity, dan teman-teman sekalian setelah kita maraton dan alhamdulillah akhirnya tidak sampai 1 bulan setelah kita ditetapkan certifying entity melalui letter of intent, pada tanggal 31 kemarin kami bersama teman-teman dengan Bea Cukai, dengan Bapeten ya, atas hasil kerjasama Bapeten dengan uji oleh BRIN, kami sudah bisa melepas ekspor perdana udang kita kembali ke Amerika Serikat ya. Jadi ini tentu kerja sama dengan berbagai pihak ya, semua dilaksanakan sesuai dengan apa yang dipersyaratkan untuk udang kita masuk ke Amerika Serikat ya. Kita sebagai certifying entity, ini adalah langkah-langkah yang kita lakukan. Kita koordinasi terus, menginventarisasi ya, menyediakan alat-alat deteksi dan juga alat uji laboratorium bersama teman-teman Bapeten, BRIN ya. Kemudian SOP tadi sudah saya sampaikan, sudah kita susun dan kita tetapkan. Kemudian kami sudah melaksanakan pelatihan untuk para petugas, karena yang melaksanakan scanning dan sampling adalah harus petugasnya dari KKP ya. Dalam hari ini kami punya UPT di seluruh provinsi ya. Khususnya ini yang di Jawa dan di Lampung. Kemudian kita lakukan penjadwalan, dan teman-teman sekalian kita juga siapkan integrasi sistem IT kita antara siap mutu di KKP dengan ITEX-nya milik USFD Amerika ya. Kemudian yang terakhir kita lakukan koordinasi sangat intensif dengan teman-teman di Bea Cukai, karena kontainer sebelum berangkat, jadi di unit pengolahan ikan sudah di scanning, sudah dites labnya, sudah masuk kontainer sebelum berangkat pun terakhir diperiksa lagi di RPM-nya di
pelabuhan ya, kemarin di pelabuhan Terminal 3 di Tanjung Priok ya. Kemudian teman-teman sekalian nanti bisa diikuti, kita sudah publikasikan semua ya, bagaimana strategi kontrol udang Indonesia ini yang masuk ke Amerika sudah dimasukkan di dalam websitenya KKP, sehingga kita targetkan seluruh para pelaku usaha, unit pengolahan ikan tentunya, dan juga seluruh masyarakat bisa memahami ya. Jadi ini yang kita lakukan untuk mengakselerasi kita penyediaan peralatan, laboratorium, dan kompetensi para petugas ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau bisa kami simpulkan bahwa sebenarnya kasus kontaminasi cesium 137 ini sangat kasuistik ya, hanya berasal dari Cikande, namun kalau memang kita sudah menerima ya aturan dari US FDA, seluruh Jawa dan Lampung kita ikuti. Kita ikuti semua yellow list, nanti FDA akan melihat apabila sistem kita sudah bagus ya, sistem kita sudah kuat, dia akan datang inspeksi ke sini dan nanti yellow list itu pun bisa kita usulkan untuk dicabut ya. Khusus untuk PT BMS sendiri, mereka sudah melakukan berbagai corrective action, perbaikan-perbaikan sampai sarana prasarananya, dan BMS sekarang masih di dalam proses audit oleh badan ya, oleh third party, pihak ketiga yang ditunjuk oleh FDA untuk melaksanakan audit ya. Kemudian kami di Badan Mutu KKP sebagai certifying entity yang sudah ditetapkan akan berkomitmen penuh untuk melakukan pengendalian pengawasan, khusus yang sekarang ini adalah hanya produk udang dan hanya dari Jawa dan Lampung yang diwajibkan ya. Dan seluruh unit pengolahan ikan sudah berkomitmen untuk melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan ya. Ini adalah kemarin yang sudah kita lepas sejak 31 Oktober, sudah menggunakan sertifikat dari certifying entity yaitu dari KKP. Kita lepas baru 7 kontainer kemarin, volumenya 106 ton senilai 1,2 juta. Ini semua sudah memenuhi. Teman-teman sekalian, ini akan terus berproses karena proses scanning di unit pengolahan ikan sudah 100 lebih kontainer, dan di bulan November ini kita targetkan Pak Doni kita bisa lebih dari 200 kontainer bisa kita berangkatkan yang sudah memenuhi 37. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, ini adalah langkah kita ke depan. Kita sangat optimis bahwa udang kita masih bisa memenuhi pasar Amerika, karena Amerika pun demand-nya masih ya, demand-nya masih meminta udang dari Indonesia. Dia punya cita rasa yang lain dari udang yang diproduksi oleh negara lain ya. Kita patut berbangga, dan kami di Badan Mutu KKP Kementerian Kelautan dan Perikanan tentu akan terus melakukan pengendalian ya radionuklida ini masuk di dalam CPP, dalam sertifikasi HACCP kita ya. Kemudian penyediaan peralatan ya, ada yang voluntary, ada yang wajib. Kemudian kita memperkuat SDM kita, inspektur mutu dan para analis lab, karena nanti kita juga akan menjadikan lab yang di Cilangkap, lab yang bisa juga menguji radionuklida ya di akhir tahun ini. Kita percepat ini digitalisasi, kemudian integrasi sistem IT, kemudian ada benchmarking dengan pihak US FDA dan US CBP Custom Border dalam hal best practice nanti ada. Kemudian kita penguatan kerjasama sinergi dengan lintas kementerian lembaga ya, Bapeten, BRIN, Kementerian LH, Kementerian Perindustrian Perdagangan dan lainnya. Dengan asosiasi perikanan ada AP5I, ada asosiasi di hulu juga asosiasi eksportir dan sebagainya, para akademisi, masyarakat, dan tentu dengan teman-teman media ya. Mudah-mudahan teman-teman sekalian kita bisa mengembalikan ya target ekspor yang sudah ditargetkan sejak awal tahun. Kita bisa tetap mengisi pasar Amerika karena memang kita terbesar ke sana, dan juga terbesar juga udang kita. Udang merupakan salah satu komoditas unggulan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ini yang untuk ekspor ini bisa masuk di pasar global. Kalau kita
kita sudah lulus ke sini, nanti ke negara lain juga kita akan lebih mudah ya. Rekan-rekan media kita semua, alhamdulillah memang kita sudah bisa kembali melakukan ekspor ke Amerika untuk produk udang kita. Nah, dari sisi hulu, Kementerian Kelautan dan Perikanan ini makin memperkuat lagi program ekonomi birunya, di mana di situ salah satunya adalah melakukan pembangunan kegiatan budidaya yang berkelanjutan dengan salah satu komoditasnya adalah udang. Kami dari KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya terus mengintensifkan, terus melakukan kegiatan-kegiatan di tengah-tengah petambak kita, yaitu kegiatan sertifikasi cara-cara budidaya ikan yang baik, sehingga ada jaminan mutu terhadap produk-produk udang yang dihasilkan, bukan saja jaminan mutu, jaminan keamanan pangan, tetapi juga termasuk lingkungan dan efektif dan efisiensinya juga kita coba terus tingkatkan, sehingga memang udang yang dihasilkan oleh petambak kita, udang yang dihasilkan oleh Indonesia adalah udang-udang yang dengan kualitas mutu yang terbaik dan yang premium, sehingga ini bisa mendukung kualitas udang kita di pasar internasional. Saya rasa komitmen kita Kementerian Kelautan dan Perikanan cukup jelas, dan tentu ini harus kami kawal terus Pak Doni, sehingga udang kita seperti tadi saya sampaikan memang menjadi udang yang terbaik mungkin di dunia. Kami sampaikan bahwa sampai dengan triwulan ketiga atau di Januari September selama 5 tahun ini kita telah masih mengalami peningkatan yang cukup besar, yaitu kalau terkait pertumbuhan yaitu sekitar 3,2% per tahun untuk dari sisi nilai, kemudian dari sisi volume adalah 3,6% per tahun. Ini cukup menggembirakan. Bagaimana dengan tahun 2025? Dari posisi yang saat ini memang tadi disampaikan oleh Bu Kepala Badan, memang Amerika menjadi pasar kita utama ya, di samping dengan Tiongkok, kemudian ASEAN dan juga Jepang dan Uni Eropa. Di semester 3 sampai dengan semester 3 ini kita sudah ekspor sebanyak 4,52 miliar US dollar. Dan ini kalau dilihat adalah kenaikannya adalah 6,7% dari tahun lalu. Dan ini menjadi hal yang penting dengan top ekspor tujuan kita itu dari Amerika juga ada kenaikan. Ini yang cukup mengembirakan juga, bahwa kita ke Amerika sebesar 1,49 miliar US dollar atau meningkat 8,4 on year. Kemudian diikuti oleh Tiongkok sekitar 812 juta US dollar. Kemudian ke ASEAN 7,11 dan juga di Jepang dan Uni Eropa. Tentu dari komoditas kami bisa sampaikan bahwa udang menjadi komoditas utama, yaitu sekitar 1,39 miliar US dollar atau naik 17,5% on year dibandingkan tahun lalu. Diikuti oleh tuna cakalang yaitu sekitar 763 juta US dollar atau sekitar kenaikan 2,8%. Bagaimana kontribusi terkait dengan, jadi kita ini terkait dengan neraca komoditas, bahwa ekspor kita dibandingkan dengan impor itu ya, kami sampaikan impor kita masih sekitar 0,46 juta. Jadi kita masih merupakan negara net eksportir. Kalau kita lihat kita surplus sebesar 4,06 miliar US dollar. Nah, terkait dengan udang, kami sampaikan bahwa udang yang merupakan komoditas utama, kontribusinya sekitar 3. Oke, baik.
Jadi kami sampaikan di udang sendiri tentu kita sampai dengan saat ini masih terjadi peningkatan sampai dengan September, dan ini menunjukkan bahwa terkait kondisi yang ada kita sudah dapat cepat memulihkan ya kondisi dengan adanya peningkatan ekspor sampai dengan triwulan ketiga ini. Bahkan di ekspor di Amerika itu tumbuh 16,3%. Tentu beberapa hal secara diplomatis kita KKP juga telah melakukan berbagai hal dengan kita melakukan engagement resmi ke National Fisheries Institute Amerika, di mana NFI menyampaikan kepercayaan tetap terjaga dan mendukung komunikasi lanjutan untuk dengan US FDA. Tentu diplomasi ini dilakukan secara tenang dan berbasis data dan juga tanpa konfrontasi. Tentu pesan kunci kita bahwa produk udang Indonesia aman dan untuk dikonsumsi, kontaminasi tidak berasal dari budidaya, tadi sudah sampaikan Pak Nando, dan tentu hanya terlokalisir di satu titik. Dan tentu kita tentu harapannya pemerintah memang bertindak cepat, transparan dan terukur. Ekspor ke negara mitra juga tetap berjalan, namun perlu pengawasan lebih ketat. Terima kasih Mas Razi dan Mas Andi. Ya, Andi. Ya, Andi. Mengenai tindakan preventif ya, tadi kami sudah sampaikan bahwa kita akan sudah mulai ya sekarang melakukan pemutakhiran dokumen HACCP kita. Jadi pada saat proses kita inspeksi ke unit-unit pengolahan ikan, kita akan periksa semua ya. Kita kendalikan mulai dari GMP SSOP-nya. Misalnya nih ya, contoh pada saat menerima bahan baku itu juga harus diperiksa ya bahwa ini bebas dari cemaran. Pada saat bahan pengemas, kalau ada bahan tambahan, nah itu. Kemudian keamanan air, esnya, personal higieninya, orangnya ya. Kita hindari kontaminasi silang gitu. Kemudian juga sarana prasarana di unit pengolahan ikan ini yang akan kita jadikan bahan sederhananya gitu ya, bahan pemeriksaan oleh para inspektur mutu ya, sehingga ini tidak terjadi lagi. Tentu pencemar itu adalah nanti ada yang kementerian yang mengurus, itu juga akan ditiadakan ya, dihilangkan. Kemudian Mas Andi dari Kata Data tadi sudah sampaikan Pak Doni, Yellow List itu perusahaan yang saat ini, khusus saat ini adalah yang mengekspor udang yang berdomisili, beralamat di Jawa dan di Lampung ya, itu yang terkena Yellow List. Artinya dia hanya terkena tambahan persyaratan yaitu sertifikat bebas radioaktif yang diterbitkan, ada syaratnya juga, yang diterbitkan oleh certifying entity yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan ya. Kemudian mengenai data BPS kemarin yang dikembalikan itu adalah produk yang memang masuk ke Amerika yang terdeteksi, yang waktu itu ada 5 kontainer itu 3 sudah kembali, yaitu adalah angka kontainer yang kembali ya, yang itu sudah ditangani oleh tim Satgas. Sebenarnya sudah saya sampaikan, namun kami pertegas lagi. Jadi dalam rangka tindakan preventif kita terhadap penjagaan atau garansi kualitas mutu udang yang kita produksi, dari sisi hulu, penerapan cara budidaya ikan yang baik ini kita lebih intensifkan lagi, kita lebih tingkatkan lagi, sehingga memang benar-benar udang Indonesia mutu keamanan pangannya terjamin, dan ini pasti otomatis akan mendukung ekspor kita. Tadi kalau menilik data memang kita dari sisi ekspor udang itu masih mengalami peningkatan, dan ini peningkatan tidak hanya di Amerika Serikat, sebetulnya ada di 5 negara top kita yang menjadi tujuan utama juga terjadi peningkatan, sehingga proses yang ekspor ini dari sisi target tentu pergeseran ini menjadi baik karena peningkatan di negara-negara lain juga, walaupun Amerika juga meningkat 16%, artinya tentu ini dampak kalau berdasarkan data memang belum tidak signifikan naik ya. Nah ini mungkin menjadi tentu perlu kita lakukan
terus monitoring ketat gitu ya terkait dengan dampak ini ya. Tentu di awal-awal memang terjadi guncangan ya terhadap para petambak kita ya. Pasti karena memang Amerika adalah tujuan ekspor kita yang utama, kemudian terjadi kejadian ini. Di awal-awal kejadian terjadi memang penurunan harga, penurunan permintaan, itu terjadi, Pak. Nah, kemudian teman-teman petambak melalui asosiasi berkomunikasi dengan kita, kemudian KKP juga berkomunikasi dengan kelembagaan yang lain untuk menyelesaikan ini secepatnya, dan memang sudah membuahkan hasil yang positif. Kita bisa melakukan ekspor kembali, dan beberapa waktu yang lalu Pak Ambali, sebenarnya harga udang sudah mulai membaik di tingkat lapangan. Dan tentu ini memberikan satu gairah tersendiri buat petambak-petambak kita. Artinya secara psikologis petambak udang di Indonesia ini mulai semangat lagi melakukan kegiatan budidayanya, berbeda dengan sebelumnya, Pak Ambali. Jadi ini satu hal yang positif yang perlu kita tingkatkan lagi sampai nanti ini bisa pulih seperti sebelum ada kasus ini. Bapak dan Ibu sekalian, kami sampaikan bahwa kita selama ini sudah melakukan proses diversifikasi melalui business matching. Jadi dengan melalui kerjasama dengan ITPC ataupun juga dengan atas perdagangan, terlihat dari data yang kita sampaikan tadi bahwa terjadi peningkatan di pasar-pasar di selain Amerika. Seperti halnya tadi kita lihat pasar udang di Eropa itu justru peningkatannya cukup besar. Ini yang sekitar 57%, dan juga tentu Tiongkok itu juga cukup tinggi, dan ASEAN sendiri juga sebesar 20%. Tentu langkah-langkah yang kita lakukan seperti business matching ini terus akan dilakukan, dan kami juga dalam waktu dekat ini juga akan melakukan business matching juga di tanggal 20 November. Dan ini upaya-upaya kita untuk bisa kita diversifikasi ekspor kita di negara lain. Sistem dari bawah kami bangun bersama ya dengan teman-teman dari hulu, dari Ditjen Perikanan Budidaya. Semua sertifikasi kita laksanakan dari hulu, dari mulai perbenihan, pembesaran, penggunaan pakan, penggunaan obat ya. Kemudian distribusi kita koordinasi juga dengan teman-teman PDS, bagaimana supplier. Kemudian nanti di unit pengolahan ikannya kita cek tadi ya, masukkan bahan baku semua harus diperiksa ya, khusus ini tentang udang yang sedang masuk di dalam yellow list ya, Mas Ambari. Kemudian Mbak Rika dari Bisnis Indonesia ya, kemarin baru 7 ya, baru pertama tapi itu udah pecah telur gitu. Kami mentargetkan 200 ini bulan ini, sampai bulan ini, karena sampai sekarang sudah 100 lebih, 130 lebih sudah selesai scanning, tinggal menunggu hasil uji dari lab BRIN. Mudah-mudahan biasanya lab BRIN itu sekitar 1 minggu saja gitu. Mudah-mudahan ini bisa terus, nanti kami kabarkan nanti ya progresnya di bulan November ini kita bisa mengejar Christmas di sana, di Amerika mereka bisa makan udang, dan New Year-nya di sana juga mereka nunggu-nunggu udang Indonesia ya. Mengenai lab, ya, labnya nanti akan ada di Cilangkap. Sekarang labnya sudah ada, labnya milik KKP, tapi kan belum ada alat untuk radioaktif. Kita sudah pesan, mudah-mudahan akhir tahun ini kita sudah bisa operasional. Satu lagi juga kami akan kembangkan untuk lab radioaktif ini di Surabaya, ya. Kemudian untuk lab yang lainnya kami juga akan kembangkan di Makassar, dan tahun berikutnya juga akan di Medan, ya. Anggaran sudah tersedia, tinggal kita jalankan ya. Mohon doa teman-teman sekalian. Makasih.